Kami siap di PHK asal seluruh hak-hak karyawan menurut undang-undang dikeluarkan. Kami mohon dibantu supaya pihak-pihak terkait membantu kami semua karyawan ke pihak manajemen. Tidak ada lain, pembayaran gaji. Oke, selamat malam, salam sejahtera, sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa, malam hari ini saya kedatangan tamu, dimana hari ini juga, tadi siang tepatnya, berita sangat viral di pemberitaan baik online maupun visual, perihal adanya saudara-saudara kita, kurang lebih 153, yaitu salah satu perusahaan pelayaran yang kurang lebih 8 bulan tidak diberikan haknya sebagai karyawan. Tentunya saya sebagai media sangat prihatin kepada perjuangan teman-teman ini, sehingga mendatangi salah satu LSM Gapura Banten untuk mengadvokasi atau mendampingi daripada rekan-rekan daripada perusahaan, tepatnya perusahaan pelayaran SPPRI. Oleh sebab itu, karena waktu berjalan terus, kita akan sapa narasumber kita, yaitu Ketua Umum LSM Gapura Banten, Kang Hussein Saidan. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Luar biasa. Kang Hussein Saidan didampingi oleh perwakilan daripada perusahaan pelayaran SPPRI ataupun PT Putra Master. Ya, ada dua perusahaan itu, yaitu Bang Peri. Selamat malam. Aduh, saya pribadi, Lugas TV sangat prihatin perjuangannya. Sampai saat ini pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, ya, masih ada perusahaan yang saya mendengarkan tadi, kebetulan juga wartawan kita juga ikut tadi, jadi udah tayang itu, luar biasa. Kita santai, Bang. Ya. Kang Hussein, kita santai, ya. Tentunya pertama untuk menyapa sahabat Lugas TV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Lugas TV dimanapun berada. Malam hari ini saya berada di studio Lugas TV. Mudah-mudahan teman-teman sahabat semuanya tetap sehat walafiat. Silakan, Bang Peri, menyapa sahabat Lugas TV. Selamat malam para teman-teman semua yang dari Lugas TV. Perkenalkan, saya Ferry dari PT Putra Master Sarana Penyeberangan dan PT Putra Master Sarana Penyeberangan Mulia. Saya karyawan PT Putra Master yang berdinas di Bakauni sebagai Danru Regu B di Bakauni, Pak. Oke, artinya ada Regu A. Ada Regu A. Oke, tema yang kita bawa, sahabat Lugas TV itu LSM Gapura bukan preman, siap kawal hak ratusan karyawan perusahaan pelayaran SPPRI. Itu yang kita angkat tema. Pertama ke Kang Hussein, apa yang melatar belakangi Kang Hussein Saidan mengadvokasi atau mengawal persoalan karyawan PT Putra Master Sarana dan satu lagi tuh. Silakan Kang Hussein. Ya. Jadi terima kasih Mas Indra waktunya ya. Saya harus ceritakan nih kronologisnya, karena tadi apa yang melatar belakangi bahwa kami ini kan diajarkan oleh orang tua dari kecil. Pengetahuan kami bahwa manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial. Disinilah kesempatan kami ya, di dalam kesibukan kami yang begitu banyak, dari mulai pekerjaan, bisnis, ya, dan yang lain dan semuanya, ngurus keluarga. Ada, bukan kita dengar lagi, bahkan kita melihat ratusan masyarakat yang begitu menjerit ya, di saat mengeluh. Pada akhirnya kita tahu di situ ada suatu hal yang harus kami bantu ini, walaupun mungkin harus kami sampaikan laporan-laporan kepada pemerintah. Yang melatar belakangi kami adalah bahwa kami makhluk sosial, dilahirkan bukan makhluk bisnis, sosial dulu kan itu. Jadi ya itulah, sehingga kami berangkat bismillah, walaupun merasa kami ini belum kuat, tapi kita bismillah dengan para doa-doa teman-teman, dukungan dari media juga. Saya yakin tanpa didukung kawan-kawan juga akan sampai nih ke tingkat pusat, karena kami ini
suatu lembaga yang bukan lembaga besar, yang kecil lah lingkupnya, hanya lingkup Banten. Yang lingkup nasional aja mungkin sudah kita dengar banyak ya untuk membela-bela masyarakat ini. Tapi mudah-mudahan ini dengan kita bismillah, karena ini membela kepentingan masyarakat, membela masyarakat yang terzolimi, ratusan masyarakat di belakang ada anak istri. Kalau mungkin dikalikan bisa 500 nyawa, 500 jiwa di belakang. Itu Pak Senaga. Itulah kami berangkat, bagaimana kami harus mengawal ini, tujuannya tidak banyak Pak. Misinya tidak banyak. Bagaimana pemerintah harus turun langsung untuk membantu menyelesaikan persoalan ini sehingga masyarakat lagi ke depan tidak ada keluhan atau tidak ada masyarakat karyawan yang tidak dibayar haknya. Oke, melatar belakangi dengan rasa kemanusiaan. Iya. Itu awalnya. Lalu tadi siang melakukan konversi pers dengan teman-teman media. Iya. Boleh dalam kesempatan ini disampaikan Kang Usen poin yang disampaikan ke konversi pers tadi siang. Iya. Yang pertama, poin pertama mendesak kepada Bapak Gubernur Banten selaku pemimpin daerah Banten yang secara wilayah ada di wilayah Banten. Kebetulan kebanyakan rata-rata di masyarakat Banten, walaupun kerjaan tugasnya itu ada yang di Bakauheni, karena ini angkutan kapal ya. Ya, lintasan Merak Bakauheni. Ya. Yang pertama, bagaimana Pak Gubernur yang sudah kami kirimkan surat keluhan ini harus turun tangan. Kenapa? Di bawahnya nggak jalan. Karena berdasarkan Perpu nomor 21 tahun nomor 36 tahun 2021 itu jelas di pasal 53. Ya kawan-kawan tahu, nanti bisa dibacakan sama Pak Sinaga ya, bahwa itu wajib membayar. Apalagi membayarnya di bawah UMK. Ini nggak main-main ini. Jadi membayar di bawah UMK aja udah unsurnya pidana, apalagi ini mah dibayar sampai 8 bulan. Ada sanksi-sanksinya. Kami tidak mau itu. Intinya kami mendesak Pak Gubernur ini karena bukan apa? Beliau sesuai misi bagaimana sebelum beliau jadi gubernur. Selain menggratiskan sekolah, ingin membantu mensejahterakan masyarakat. Ya. Itulah salah satu poin, mensejahterakan masyarakat. Bagaimana kita mengatakan masyarakat sejahtera, sementara masyarakatnya ratusan masyarakat yang sedang terzolimi dia. Walaupun beliau begitu kami datang ke sana ngirim surat langsung disposisi kepada kepala Disnaker, tapi sampai sekarang belum pernah dengar kami laporan dari Disnaker bahwa perusahaan itu segera dipanggil. Jadi bahasanya belum ada gerakan cepat nih. Belum ada gerakan. Masih jalan di tempat. Yang kami ada WA-nya kepala Disnaker bahwa sedang dianalisis. Ini bukan sedang dianalisis. Analisis apa? Yang udah ada laporan jelas. Siap. Kawan-kawan sudah diperiksa, sudah minta keterangan, yang harusnya perusahaan segera dipanggil, diminta untuk menyelesaikan. Selesai persoalan mereka itu nanti mau membayar atau tidak, kan ada aturan. Iya. Ya kan? Yang penting Disnaker turun dulu. Kalau saya jadi gubernur, bukan saya panggil, saya datang nih. Apa alasan mereka sehingga tidak mau menyelesaikan pembayaran, sementara ini gaji untuk kepentingan bukan hanya karyawan, tapi ada keluarga di belakangnya, perlu makan, perlu belanja, perlu sekolah. Dan sampai kita miris, ada yang meninggal pun kemarin nggak sesuai pembayarannya. Yang disyaratkan oleh undang-undang itu tidak dijalankan. Oke, luar biasa. Saya balik ke Bang Peri. Ya. Bang Peri, izin Bang. Dalam kesempatan podcast ini, boleh nggak Bang menceritakan bagaimana sejauh ini perjuangan daripada teman-teman sampai meminta salah satu LSM yaitu Kang Usen Saidan untuk mengadvokasi, mendampingi persoalan yang dialami Bang Peri dengan teman-teman yang kurang lebih 153. Silakan, Bang. Oke, selamat malam semuanya. Awalnya kami kan tahun 2024 itu pernah mengadu ke Disnaker Kota Cilegon. Setelah itu kami selama 8 bulan pun setelah keluar surat anjuran dari Disnaker Kota Cilegon, termasuk kami laporkan ke pengawas Disnaker juga, itu dilakukanlah pembayaran yang notabene pembayaran itu sampai sekarang itu tidak ada nota perjanjian untuk kedepannya. Nah, hanya kami diminta setelah pembayaran ini nanti kalian harus absen, yang di kapal harus ditunggu kapal. Nah, kami atas perintah perusahaan tersebut kami lakukan semua.
Absensi karyawan darat semua absen setiap hari. Orang kapal tetap tunggu kapal. Nah, dari hari ke hari kami menanyakan ke pihak owner. Setelah berjalan 2 bulan kami menanyakan, Pak, bagaimana kewajiban kami? Kami ditagih kontrakan. Terus anak juga butuh biaya untuk sekolah, transportasi, dan segala macam kebutuhan hidup. Pihak owner menjawab, kami sedang berusaha untuk menjual aset. Namun aset yang mana yang mau dijual kami tidak tahu. Karena aset perusahaan itu kan banyak, Pak. Kami ini cuma hanya sekedar karyawan yang tugasnya bekerja. Dan bekerja juga mendapatkan upah. Nah, terus dengan waktunya berjalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kami terus menanyakan via WA ke pihak manajemen. Sepertinya responnya kurang tanggap, Pak. Jadi ada perkataan dari salah satu karyawan, saya pernah menanyakan, kalau masih sanggup ya kerja, kalau nggak sanggup ya silakan aja mencari pekerjaan yang lain. Nah, maka dari itu kami berundinglah antar karyawan ini. Karena kami ini kan cuma hanya sekedar karyawan. Berundinglah bagaimana caranya ada yang bisa menjembatani ke pihak-pihak terkait. Ya, oke. Maka datanglah kami ke Gapura. Ke Gapura Banten yang diketuai oleh Kang Hussein Saidan yang bertempat di Tegalwangi. Nah, Kang Hussein Saidan menanggapi dengan positif. Ini memang harus diperjuangkan karena kronologisnya kami ceritakan dari mulai awal sampai kami sekarang. Maka dari itu hari tadi tanggal 7 jam 14 kami semua karyawan berkumpul di kediamannya Kang Hussein Saidan untuk memberikan satu orasi, yaitu kami mohon dibantu supaya pihak-pihak terkait membantu kami semua karyawan ke pihak manajemen. Tidak ada lain, pembayaran gaji. Demikian, Pak. Oke. Tadi saya menarik yaitu sedang menjual aset. Sebagai karyawan tentunya bertanya-tanya aset yang mana. Betul. Kan kira-kira. Sejauh ini belum tahu aset yang mana mau dijual. Itulah alasan utama pihak manajemen. Luar biasa. Berikutnya ke Kang Hussein. Kang Hussein, tadi Kang Hussein sudah menyinggung tadi soal undang-undang. Saya akan mencoba menjelaskan, kita akan tayangkan terkait undang-undang, bisa nanti Kang Hussein ngasih tanggapan ya, Kang Hussein ya. Saya bacakan ya, nanti sambil dicari ya. Peraturan Pemerintah Nomor 36 terkait pengupahan Pasal 53. Tadi Kang Hussein sudah singgung. Upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja strip buruh yang bersangkutan. Poin kedua, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang membuat rincian upah yang diterima oleh pekerja buruh pada saat upah yang dibayarkan. Poin ketiga, pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Poin keempat, upah sebagaimana yang dimaksud pasal ayat 1 dapat dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari pekerja buruh yang bersangkutan. Silakan Kang Hussein ngasih tanggapan terkait ini. Di sini dijelaskan bahwa kalau sudah bahasa wajib itu kan, untuk kita bicara agama, sebagai mungkin kami kebanyakan muslim, itu wajib itu berarti sangat berdosa kalau tidak dilaksanakan. Di dalam urusan kenegaraan juga ada sanksi-sanksi, baik administrasi maupun sanksi pidana. Saya yakin semua pihak, baik di manajemen, para pemangku kebijakan, di Disnaker, gubernur, ini semua tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sangat sadis ya. Kalau bicara ya pelanggaran sampai tidak bisa membayar upah, itu wajib dibekukan perusahaan oleh pemerintah setempat. Sampai dibekukan, izinnya untuk sementara dicabut. Dan direksinya bisa dipidanakan. Oke, jadi
kembali ke Bang Peri. Bang Peri, pemberitaan terkait tentang upah perusahaan yang sama juga pernah terjadi tahun 2022. Tahun 2022. Ya, ada di beberapa pemberitaan juga. Artinya ini bukan sekali dua kali dialami oleh teman-teman dari karyawan. PT Putra Master. Luar biasa. Dari tahun 2022 persoalan sampai yang saat ini, kira-kira sulit yang mana nih? Kalau dibandingkan sulitnya di tahun 2002 yang lalu. Kalau sulitnya, sulit sekarang Pak Sinaga, karena belum ada bukti pembayaran. Jadi, kalau yang lalu kan kami telah dilakukan pembayaran. Jadi merasa plong lah. Iya. Jadi intinya, saya potong, Bang Peri. Intinya utang daripada perusahaan kepada karyawan sejauh ini selama 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan belum dibayarkan. Belum dibayarkan. Wah, luar biasa. Kang Hussein, tanggapannya Kang Hussein itu. Kalau ini, ya mohon maaf ya, tadi menyinggung hutang. Ini bukan hutang. Ini atas kesengajaan atau kelalaian, bentuknya apapun yang dilakukan manajemen, ini sudah kezoliman. Kezoliman, setuju. Yang sehingga merampas hak ya, daripada masyarakat ya karyawan itu sendiri, ya, walaupun tidak ada tujuan. Ini merampas hak. Kalau kita ibaratkan, ini sudah melakukan suatu kesenangan-menangan terhadap karyawan, sehingga mereka tidak pernah melihat, ya, tidak punya mata hati pada saat karyawannya sedang menangis menjerit luar biasa, menahan lapar anak istrinya. Ini contoh aja, ketika karyawan ditugaskan di tengah laut, mereka harus absen, karena kalau absen sekian hari, apapun alasan itu bisa dianggap mengundurkan diri. Ketakutan itulah yang bersangkutan. Bayangan ketakutan itu yang diolah pihak perusahaan. Itu sudah puluhan tahun mereka bekerja, tiba-tiba dianggap mengundurkan diri, kan nggak mungkin. Sehingga mereka tetap bekerja dengan kondisi meninggalkan anak istri kelaparan. Dan saya melihat sendiri itu. Nah, kalau Pak Gubernur, Pak Presiden tahu tentang masalah ini, keadaan, jangan bicara karyawan yang nggak dibayarnya. Yang di belakang karyawan ini ada anak istri, ada yang kecil-kecil, ada yang masih nyusu. Pemerintah sekarang lagi gencar-gencar bagaimana supaya gizinya baik, ya kan? Diberikan makan gratis di sekolah. Sementara ada masyarakat yang benar-benar sekarang terzolim oleh perusahaan sampai nggak makan. Bahkan sempat ada yang diusir dari kontrakan, ada yang distempel pakai rumahnya, disegel pakai bank. Kita kemarin juga sampaikan bahwa tidak ada boleh lagi sekarang diskriminasi di ordernya Pak Prabowo. Kalaupun ada piutang atau hutang-hutang, janganlah sampai ngusir-ngusir. Walaupun ada kredit, bank segala macam, yang datang itu berapa dong kolektor lah, ditakut-takutin istrinya. Dan ini dan kondisi itulah yang terjadi saat ini. Terjadi seperti ini, dan itu nggak pernah tahu pemerintah. Makanya kenapa saya sampaikan di media, supaya beliau tuh tahu persoalannya, bukan hanya bagaimana cara menyelesaikan, tapi ke depan kami berharap pemerintah tegas, tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Oke Kang Hussein, artinya Kang Hussein di bidang pergerakan, ya, LSM. Artinya kalau melihat mengelah kasus ini, persoalan dari teman-teman perusahaan SPPR ini, sebenarnya kalau pemerintah bekerja, barang ini tidak akan lama selesai kan? Kang Hussein, pandangan Kang Hussein itu? Nggak akan lama. Karyawan ini nggak nuntut mereka tetap bekerja. Mereka minta diselesaikan di masa dia kerja saja. Oke, luar minta biasa. diselesaikan gajinya pada saat yang diselesaikan. Kalaupun mau di PHK, mereka siap. Kan banyak orang di PHK nggak mau, nggak terima. Ya. Ini sudah mau karena melihat kondisi keadaan perusahaannya memang sudah tidak baik. Yang penting hak-hak mereka itu diberikan sesuai yang sudah dianjurkan, diamanatkan oleh undang-undang, ya kan, dan keputusan presiden. Oke. Itu. Bang Peri, tadi dalam statement konversi pers, Kang Peri menyebutkan ada bahasa semua pegawai karyawan itu mendaftarkan di kantor cabang Merak. Betul Pak. Ternyata upah yang diberikan adalah upah daripada kurang lebih dari Lampung Selatan. Betul. Artinya ini juga sudah masuk ke dalam suatu pelanggaran. Dugaan pelanggaran. Iya. Pasal 23
dikatakan dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Poin ketiganya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Ini yang terjadi, orang mendaftar di kota Cilegon harusnya gaji upahnya orang Cilegon sesuai di kota Cilegon. Teman-teman di perusahaan membayar dari upah Lampung Selatan yang cukup jauh perbedaannya. Luar biasa. Kang Hussein, tanggapannya terkait ini, Kang Hussein? Ya, ini lagi-lagi bicara moral ya, bicara moral. Kalau para pejabatnya sudah kena penyakit moral, ya mereka nggak punya hati. Karena kawan-kawannya sudah sering melapor. Dan seharusnya hasil investigasi itu ditanya. Bukan hanya persoalan keterlambatan, bagaimana mereka membayarnya. Wali kota, gubernur juga sudah menggaungkan, sudah berkoar-koar, sudah mensahkan peraturan gubernur atas UMK itu diterbitkan. Dan itu, untuk menerbitkan itu nggak gampang. Kajian dan berbagai pertimbangan. Tujuan untuk melindungi masyarakat. Ketika banyak masyarakat yang lapor, harusnya pemerintahnya sudah jelas memberikan sanksi, tindak pidananya juga jelas kok itu. Jelas pidana. Mereka mengabaikan keputusan pemerintah yang sah. Itu bicara makar dia. Ini perusahaan sudah ngelawan negara, sudah ngelawan hukum. Lalu kalau dibiarkan, seperti apa negara ini? Makanya kenapa kami sekarang ini melakukan jumpa pers ya, sampai berapi-api menyampaikan supaya kedengar pemerintah. Saya yakin Pak Prabowo nggak seperti ini. Mudah-mudahan setelah podcast ini, setelah kami ya disiarkan oleh media, ya disiarkan oleh teman-teman daripada media semuanya, Pak Prabowo minimal dengar. Ya, setelah dengar memanggil semua pihak. Dan perusahaan ini usahanya, punya kapalnya bukan cuma di Merak. Lintasan Merak Bakau ya. Beberapa lintasan juga ada ya Bang Peri ya. Di tempat-tempat pelabuhan lain ada. Artinya ada subsidi silang. Saya khawatir kalau ini dibiarkan berlarut-larut selalu menzolimi masyarakat sini, khawatir juga akan terjadi ke tempat lainnya, masyarakat yang lainnya. Kan tadi upah yang tidak sesuai yang diterima teman-teman, artinya di internal ini ada perbincangan nggak? Kan kita kan daftar di Cilegon, kenapa upah kita ada nggak di internal Bang Peri? Kami sering mengupas hal tersebut, Pak. Karena walaupun kami itu ditempatkan di Bakauni, kami kan melamarnya di Merak. Tanda tangan kontrak, tanda tangan SPK semua itu dari Merak. Jadi kami ini mengikuti Merak Cilegon. Nah, dan hasil produksi pun kami dari cabang Bakauni itu tidak kurang dari Merak. Bahkan keuntungan lebih besar di Bakauni. Karena kenapa saya bicara masalah keuntungan? Karena saya yang lebih tahu, Pak. Keuntungannya. Jadi setiap kapal operasi sekian puluh juta dari Merak, sekian puluh juta dari Bakauni. Namun walaupun penghasilannya lebih besar dari Bakauni juga, tetap aja kalau gajian ya kita entah dicantumkan UMK mana, Pak. Karena 2.800.000 itu saya rasa bukan Lampung Selatan, Pak. Kami pernah cross check ke Lampung Selatan. Oh, bukan Lampung Selatan. Bukan Lampung Selatan. Padahal lokasi Bakauni ini kan Lampung Selatan. Pak. Jadi dicari salah satu daerah di Lampung yang sangat minim. Seperti saya, Pak. Saya dinas pertama saya di Merak. Pengangkatan saya di Merak, SPK saya di Merak. Ketika saya dimutasi ke Bakauni, saya gaji 4.110.000. Saya tanya yang di Merak, yang di bawah saya, ada yang 48, ada yang 52. Ini mana yang harus ditetapkan, ini yang mana? Begitu, Pak. Luar biasa. Sahabat Lukas TV, ini persoalan udah 8 bulan. Artinya, bisa nggak kita bayangkan sahabat Lukas, ketika hari besar Lebaran, semua karyawan yang labelnya tentunya mendapatkan namanya THR. Kawan-kawan kita ini, saudara-saudara kita ini, kira-kira dapat THR nggak bulan kemarin? Jadi perusahaan Putra Master ini licik, Pak. Ini licik. Kenapa saya bilang licik, Pak? Putra Master ini hanya untuk menutupi
yang berwajib pidana-pidananya aja. Kayak misalkan contoh THR kami dibayarkan memang sebelum Lebaran. Tapi itu pun dipilih-pilih. Ya. Jadi masalah pidana, masalah BPJS. Oke. Ketika sudah ada yang mati, baru aktif, Pak. Oke. Nanti setelah plong lagi, nggak aktif lagi. Seperti kami sekarang aktif, karena kemarin habis ada yang meninggal, Pak. Oke. Namanya ada 2 orang, satu Ya. bulan ada 2 orang, Artinya adalah yang meninggal. Terus Iya. dengan adanya kejadian itu baru Pak. Baru aktif. aktif. Nah, itu pun aktif kami tidak bisa rawat, Pak. Ya. Hanya cek ringan saja. Karena kalau kami rawat, itu masih ada utang untuk rawat inap. Jadi apakah sampai di situ tanggung jawabnya? Hanya untuk kamuflase aja, Pak, Oke. perusahaan ini. Kepada Bang Ferry, Bang, sebenarnya kita tidak mau lari ke hukum. Ya. Kita mau solusi yang terbaik. Ya. Melalui podcast ini, boleh Bang Ferry mewakili daripada teman-teman 153 menyampaikan ke manajemen perusahaan pelayaran SP Ferry supaya hak-hak yang dituntut Bang Ferry dan rekan-rekan segera diselesaikan. Silakan, Bang. Oke, selamat malam kepada para owner PT Putra Master Sarana Penyeberangan dan PT Putra Master Sarana Penyeberangan Mulia. Tidak ada lain, kami mewakili dari semua kru kapal dan karyawan darat, baik karyawan kantor, mohon segera untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Bapak kepada terhadap karyawan untuk membayar gajinya. Nah, setelah dibayar gajinya, kedepannya kalau memang Bapak akan melanjutkan perusahaannya, mohon kami jangan sampai kami dibuat seperti ini lagi. Kalau memang Bapak tidak mau mempekerjakan kami lagi, mohon segera hak kami sebagai karyawan, kami siap di PHK. Asal seluruh hak-hak karyawan menurut undang-undang dikeluarkan. Demikian, itu saja Pak Sony Pago dan Pak Ponti Pago. Kami tidak menuntut banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Lugas TV, itulah permintaan daripada mewakili daripada suara rekan-rekan yang kurang lebih 153. Bisa nggak dibayangkan kehidupan daripada rumah tangga teman-teman ini. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan melek ada solusi yang terbaik. Aset yang mau dijual itu mari transparan. Kami mau jual dengan, soalnya kita kan menduga-duga asumsi, Kang Husein. Menjual kalau harga HP ini 300 dijual 400, siapa mau beli? Betul. Kan gitu asumsi daripada teman-teman. Aset yang mana ini? Jangan berlarut-larut. Ada kurang lebih 400 jiwa, nyawa yang menantikan kebijakan daripada perusahaan. Oke. Kang Husein, mungkin pertanyaan ini agak lain nanti terkait sambil kita minum. Kang Husein, kita lanjut, Kang Husein. Ini lagi marak nih. LSM Ormas diduga melakukan gaya premanisme khususnya di Jawa Barat, lagi viral itu. Berawal dari minta THR di kadang waktu Lebaran kemarin. Namun yang saya perhatikan LSM Gapura malah sering melakukan perbaikan bedah rumah. Belum lagi yang lain. Dalam kesempatan ini Kang Husein, boleh nggak disampaikan ke sahabat Lugas TV, tahun 2024 dari awal Januari sampai Desember, kegiatan sosial apa saja yang dilakukan LSM Gapura? Silakan Kang Husein. 1 tahun kemarin kami konsentrasi bagaimana tetap masih menjaga, merawat aset pemerintah. Ya, siap. Aset masyarakat yang sudah distempel bahwa itu aset pemerintah. Sejak tahun 1993, kami bersama kawan-kawan masih tetap concern merawat dan menjaga sampai saat ini dengan biaya yang sangat luar biasa. Ya. Dan itu masih biaya dari kami sendiri lah. Yang kedua, kami juga melakukan karena banyak juga laporan, ya kan, kami membantu pemerintah dalam hal ini ya secara sesuai kemampuan kami
melakukan bedah rumah, Bang Sinaga. Oh, Bedah rumah masyarakat, janda-janda yang sudah tua, ada yatim piatu yang rumahnya mau rubuh ya. Sudah puluhan rumah bahkan sudah kita bangun bersama dengan pemerintah Kota Cilegon, satu itu Pak LD yang didukung oleh Bank Jawa Barat sama Basnas. Juga kami keluarkan anggaran dari pribadi karena kadang-kadang anggaran itu tidak sesuai yang kami rencanakan. Yang tadinya bantuan hanya 30 juta, kadang dibangunnya sampai 85 juta, bahkan lebih karena rumah itu roboh. Jadi banyak hal-hal lain juga kami kegiatan selama ini ya selalu membantu. Ada informasi-informasi seperti ini Pak Bang Sinaga ya, ini nggak cuma sekali dua kali, banyak sekali persoalan-persoalan di Cilegon ini, terutama ada hal-hal masyarakat yang pada saat itu ingin melahirkan tapi nggak punya dana, dan sering kami bantu melalui dari dana kas pribadi. Itu Pak, kegiatan-kegiatan sosialnya salah satunya juga tambahannya itu kita memberikan juga bangku-bangku sekolah madrasah, karena madrasah-madrasah ini sekarang mungkin hampir tidak ada anggaran dari pemerintah untuk melakukan perbaikan bangku-bangku sekolah khususnya di Kota Cilegon. Oke, Kak Gusen selaku Ketua Umum LSM di Kota Cilegon, boleh katakan puluhan LSM Ormas, bahkan bisa lebih lah gitu ya. Ya, dalam kesempatan ini boleh nih berbagi motivasi kepada teman-teman LSM Ormas Kota Cilegon. Yang pertama, karena ada viral, kami tidak tersinggung ya dengan ada pernyataan dari petinggi-petinggi pemerintah baik Jawa Barat ya, bahkan ada pernyataan seorang menteri ya dengan kesal ya, bahkan jenderal kesal sekali dengan apa yang jadi persoalan ini. Ya, saya kira kalau buat saya nggak akan tersinggung, karena kami selama ini melakukan ya bukan yang terbaik, tapi apa yang jadi dasar kami sebagai lembaga itu kami jalankan. Pertama, bagaimana kita tahu bahwa namanya LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Jadi harus tahu judulnya dulu, ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, membantu, ya kan, bagaimana mendukung, bantu programnya, mendampingi masyarakat yang terzolimi, mendampingi masyarakat yang sedang sakit. Bagaimana kita bantu bukan hanya tenaganya, tapi kita juga membantu dananya. Nah, banyak oknum-oknum yang dilakukan kawan-kawan yang kita tidak perlu sebut, itu melakukan gerakan-gerakannya itu yang menurut saya kurang etis. Bahkan banyak yang mengatasnamakan LSM tapi menyakiti masyarakat. Lalu apa fungsi lembaga swadaya masyarakat itu? Saya kasih contoh, mereka minta dana ketika mau mendorong masyarakat supaya bekerja, mengatasnamakan LSM. Mereka mau melamar kerja, ingin mencari kerja, tapi banyak dimintai uang itu sama oknum-oknum itu. Ini yang menurut saya juga memang betul itu preman. Dan kalau ada anggota Gapura kedengar gitu, laporkan ke saya, pasti saya pecat dan saya penjarakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada masyarakat misalnya anggaplah dia kredit, leasing, apa kan gitu. Nah, ini yang ormas ini mengatasnamakan masyarakat, bukan melindungi konsumen sebagai masyarakat, tapi melindungi pihak leasing. Sampai mengabaikan aturan, banyak dirampas di tengah sehingga image-nya negatif di masyarakat. Dan ini perampok jalanan dia mengatasnamakan LSM, dan saya sangat malu. Bahkan saya pernah berpikir apa berhenti aja saya jadi LSM. Sampai segitu berpikir ya? Karena saya udah malu jadi LSM nih. Jadi udah nggak sanggup, apalagi sampai minta-minta THR. Masa LSM minta THR? Yang minta THR itu adalah karyawan yang bekerja, masa LSM minta THR? Sesuai dengan undang-undang juga itu. Nggak boleh. Iya, maksudnya kalau karyawan minta, nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau LSM kan nggak ada undang-undangnya minta THR. Itu namanya japren. Ya, bukan japren. Jatah preman. Tapi dialihkan namanya tuh THR. Kalau nggak dikasih ngamuk, gitu kan. Ini bukan LSM. Jadi LSM itu fungsi sosialnya difungsikan secara sosial. Ada dana masuk untuk sosial, fungsikan untuk sosial. Kalau bicara makan segala macam, ya ada usaha, LSM harus usaha. Minimal ketua LSM itu harus jadi direktur utama atau minimal direktur operasional di dalam satu perusahaan, sehingga tidak merongrong ya hal-hal yang anggaran-anggaran yang lain. Ya, jadi kami juga mengharamkan bagi pengurus LSM Gapura kalau ada dana hibah dari pemerintah. Ya mohon maaf, ini tanda kutip, mau pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, pemerintah khususnya pusat, kami nggak menerima. Salah satu bukti bahwa kami nggak mau terlibat dan urusan-urusan seperti ini. Karena kami mandiri. Bahkan kami
memperluas lahan pemerintah yang tadinya 4,6 hektar, kami biaya sendiri, sekarang sampai 8,2 hektar. Dan ini salah satu bukti bahwa Gapura, mohon maaf, tidak seperti yang dituduhkan. Makanya kalau ada tuduhan-tuduhan ini kami tersenyum. Tersenyum ya? Tersenyum karena kami nggak merasa. Tidak merasa. Kalau yang merasa pasti sewot itu. Oke. Itu Bang ya. Luar biasa. Bang Ferry, melalui kesempatan ini boleh singkat menyampaikan ucapan apa kepada LSM Gapura? Oke. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Mas Sinaga, dan kami mohon maaf pada Pak Hussein Saidan. Pada intinya kami mohon dibantu menjembatani untuk bisa mendapatkan hak-hak kami yang telah dizolimi oleh pihak perusahaan PT Putra Master Sarana Penyeberangan dan PT Putra Master Sarana Penyeberangan Mulia melalui jalur Kang Hussein Saidan, yaitu adalah LSM Gapura Banten. Demikian Pak. Oke, luar biasa. Kang Hussein, sekali lagi terima kasih atas undangannya. Bang Ferry mewakili dari perusahaan SP Ferry. Sahabat Lugas TV, demikian yang bisa kami sampaikan. Poin daripada bincang-bincang kami, podcast kami malam hari ini. Ayo kita solusi yang terbaik. Benar, negara kita adalah negara hukum. Namun ketika persoalan ini terus lari ke hukum, ujung-ujungnya nanti penderitaan daripada teman-teman ini yang semakin berlarut-larut. Tentunya itu yang tidak kita harapkan, sesuai dengan visi dan keinginan daripada Kang Hussein, lahir daripada kemanusiaan. Terima kasih Kang Hussein. Ya. Oke, sahabat Lugas TV, itu yang bisa kami sampaikan podcast. Semoga pemerintah khususnya di Snaker Provinsi Banten mendengarkan ini dan bertindak cepat, karena persoalan ini bukan baru, ini udah lama, barang lama. Jadi kalau memang sebenarnya sederhana kalau dinas terkait bisa bekerja dengan sesuai dengan aturan, semua sudah ada ranahnya, udah ada ini, tinggal mau atau tidak. Kami percaya kepada pemerintahan Bang Andra Soni sebagai gubernur. Kami percaya persoalan ini akan cepat diatasi. Sampai jumpa.